Arka kembali ke penginapan dengan perasaan campur aduk setelah pertemuannya dengan Lila. Di satu sisi, ia terpesona oleh keberanian dan keteguhan hati gadis desa itu. Di sisi lain, ia merasa terganggu oleh penolakan keras Lila terhadap proyeknya. Arka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang desa dan penduduknya, berharap menemukan cara untuk meyakinkan mereka. Keesokan harinya, Arka mengunjungi balai desa untuk bertemu dengan kepala desa dan beberapa penduduk lainnya. Lila juga hadir dalam pertemuan tersebut, duduk di barisan depan dengan tatapan penuh tekad. Arka memulai presentasinya tentang proyek pembangunan yang ia rencanakan, menekankan manfaat ekonomi dan infrastruktur yang akan dibawa oleh proyek tersebut. Proyek ini akan membawa banyak lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup kalian. Kami akan membangun sekolah, klinik, dan jalan yang lebih baik, Arka mempertegas. Tapi apa yang akan terjadi pada tanah pertanian kami? Bagaimana kami bisa bertahan hidup jika tanah kami diambil untuk proyek ini? Lila menjawab dengan penuh kemarahan. Kami akan memberikan kompensasi yang adil dan menyediakan pelatihan untuk pekerjaan baru. Ini adalah kesempatan besar bagi desa kalian untuk berkembang, sambut Arka. Kami tidak butuh uang atau pelatihan. Kami butuh tanah kami untuk bertani dan hidup dengan damai. Proyek ini hanya akan menghancurkan kehidupan kami, dijawab Lila lagi. Pertemuan tersebut berubah menjadi debat sengit antara Arka dan Lila. Penduduk desa terpecah antara mereka yang mendukung proyek karena janji-janji kemajuan dan mereka yang menentangnya karena takut kehilangan tanah dan cara hidup mereka. Arka merasa frustrasi karena tidak bisa meyakinkan Lila dan pendukungnya. Setelah pertemuan, Arka mencoba mendekati Lila untuk berbicara lebih lanjut, tetapi Lila menolak dengan tegas. Lila, tolong dengarkan aku. Aku hanya ingin membantu desa ini. Membantu. Kamu hanya peduli pada kentunganmu sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan desa kami, jawab Lila. Kamu tidak mengerti. Dunia ini berubah, dan kita harus berubah bersama. Jawab Arka. Mungkin dunia kamu Arka, tapi bukan dunia kami. Kami akan melawan proyek ini sampai akhir. Arka merasa putus asa dan marah. Ia kembali ke penginapan dengan pikiran yang kacau. Di tengah malam, ia menerima telepon dari rekan bisnisnya yang memberitahukan bahwa ada masalah besar dengan proyek tersebut. Arka harus segera kembali ke kota untuk mengurusnya, meninggalkan desa dengan perasaan tidak tenang dan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Arka akan kembali ke desa dan mencoba lagi untuk meyakinkan Lila? Bagaimana Lila dan penduduk desa akan menghadapi ancaman proyek besar ini?